Berjumpa lagi bersama dengan saya, Pak Riki, saya, Bu Nuri, dan saya, Bu Resti. Kita akan membimbing kalian pembelajaran dalam jaringan daring. Setiap pagi kita harus Semangat! Tepuk semangat! 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 Sebelum belajar, kita berdoa dulu yuk. Mari bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah berdoa, mari kita simak pantun berikut. Pak Kopral, Pak Komandan. Dua-duanya adalah tentara. Bulan suci, bulan Ramadan, kita tetap belajar dengan Gembira. Silakan menyaksikan video pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, halo anak-anak cerdas, anak-anak solih dan solihah. Apa kabar? Sehat ya semuanya ya nak ya. Bagaimana puasanya? Alhamdulillah full ya insyaallah ya. Nak, kalau kalian berpuasa nak, berarti kamu cinta sama Allah. Benar. Kalau orang yang berpuasa itu, orang yang cinta sama Allah, apa yang disuruh sama Allah dijalanin. Nah, bulan ini kita disuruh sama Allah apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tuh, agar kita bertakwa. Allah perintahin kita. Kalau diperintah Allah apa? Siap Allah, sami'na wa ta'na. Kita puasa. Sabar ya nak ya. Menahan daripada lapar dan haus, menahan emosi. Insyaallah setelah bulan Ramadan kita akan tambah soleh, tambah cerdas dan pintar. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak sekalian rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita sudah masuk di tema 8, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6 di penghujungnya nih nak ya. Penghujung subtema 3, memahami aturan keselamatan di perjalanan. Kita mulai ya nak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mengamati kegiatan tertib di jalan. Silakan dibuka halaman 141. Sudah semuanya? Oke, tepuk semangat. Semangat. Allahu Akbar. Perhatikan baik-baik tabel berikut nak. Dan perhatikan pula, sesuaikan, cocokkan dengan yang ada di gambar. Nomor 1, gambar nomor 1, aturan yang dipatuhinya apa nak? Berjalan di trotoar. Good job. Ini trotoar enak ya. Ingat, trotoar tuh bukan untuk tempat berjualan. Ya, orang kita hebat jalannya kalau berjalan kaki, pejalan kaki itu di mana? Di trotoar. Kalau tempat berjualan di ruko atau di pasar-pasar. Ya. Nah, lanjut nomor 2. Mana nomor 2? Ini Pak, iya. Kira-kira mereka lagi ngapain loh, si Udin sama temen itu? Menyeberang. Di mana nyebrangnya? Hah? Jembatan penyeberangan orang, JPO tuh singkatannya ya. Menyeberang di mana? Di jembatan penyeberangan orang, atau disingkatnya JPO biar kamu ingat tuh ya. Ada istilah-istilahnya. JPO, J-nya jembatan, P-nya penyeberangan, O-nya orang. Oke, next. Oke, lanjut. Nomor 3 mana gambarnya nak? Iya, apa nih yang belang-belang? Mereka lagi ngapain nih? Hah? Oke. Berlari apa berjalan tuh kira-kira ya?
berjalan di pinter banget di zebra cross. Good job, luar biasa murid-muridku. Lanjut, nomor 4, gambar apa nih? Di mana mereka? Di jalan apa nih? Dekat lampu merah. Ya, mereka lagi ngapain tuh? Nyebrang ya? Iya, nyebrang di zebra cross juga boleh, di lampu merah juga boleh. Iya, biasanya memang setiap zebra cross itu ada lampu merah, tapi tidak semuanya zebra cross ada lampu merahnya. Enak ya, perlu kita ketahui itu. Baik, sampai di sini mengerti anak-anak semuanya? Ngerti ya? Jadi kita harus mengamati kegiatan tertib. Kita harus tertib. Apa jadinya kalau berjalannya tidak di trotoar? Misalnya di tengah jalan tertabrak, Pak. Iya, innalillahi. Mau kayak gitu? Ya, jangan. Kita kalau bisa, kalau memang meninggal yang husnul khotimah lah, jangan ditabrak, kejebur got lagi kan. Coba misalnya menyeberangnya bukan di jembatan orang, jembatan apa, hewan tuh ada kan. Kalau kamu pergi ke kampung ya, pada pulang kampung kan nih. Enggak ya, nggak boleh pulang kampung, boleh pulang ke rumah. Jadi kalau nyebrang hewan kan ada ya, ada bambu-bambu. Kamu jangan iseng-iseng coba-coba latih keseimbangan di situ, bisa jatuh, jebur. Kalau ada jembatan orang, tempat tertibnya kita, silakan. Kalau emang Pak di kolong jembatan ini nih Pak, di penyeberangan orang ini nggak ada zebra cross Pak, berarti gimana? Ya nggak boleh nyebrang di situ, seberangnya di sini jembatan, ya. Kalau ada zebra cross itu buat kita berjalan, ya tuh. Oke, paham semua anak? Baik, selanjutnya pembelajaran akan dilanjutkan oleh Bu Nuri dan Bu Resti. Silakan Bu Nuri, Bu Resti melanjutkan pembelajarannya. Terima kasih Pak Riki atas penjelasan sebelumnya. Baik, kita lanjutkan ya anak-anak. Kali ini silakan dibuka buku paket halaman 143. Nah, sekarang kita berlatih membuat kalimat tanya dengan berdasarkan gambar atau ilustrasi. Nah, ingat, yang selalu kita harus perhatikan adalah setiap kalimat tanya itu harus diakhiri dengan tanda tanya. Nah, ini tanda tanya seperti ini ya. Yuk coba kita langsung mulai. Coba Bu Nuri ingin kata tanya yang pertama digunakan adalah apa? Misalkan, apa yang terjadi pada Wayan? Bu Nuri anggap ini namanya Wayan. Kalian bebas ya menamakan anak ini siapa. Boleh Ahmad, boleh Togar, dan lain-lain. Apa yang terjadi pada Wayan? Tuh ya. Kemudian yang kedua, Bu Nuri ingin menggunakan kata tanya siapa. Siapa yang menolong Wayan? Oh, jawabannya Pak Polisi. Nah, ingat ya, membuat kalimat tanya berdasarkan gambar atau ilustrasi yang ada di buku paket. Dan harus ada jawabannya. Ya, kalau tidak ada jawabannya, nggak boleh dijadikan kalimat tanya. Oke? Kemudian yang ketiga, Bu Nuri menggunakan kata tanya misalkan di mana. Bu Nuri pengen di mana? Di mana Wayan terjatuh? Bisa. Ingat, diakhiri selalu dengan tanda tanya. Tuh. Atau pertanyaan lain, di mana kejadian tersebut terjadi? Misalkan ya. Bebas kalian buat kalimat tanya apa saja ya. Yang penting berdasarkan gambar atau ilustrasi. Paham sampai di sini? Bisa ya anak-anak? Kita lanjutkan. Silakan dibuka buku paketnya halaman 144. Gerak melempar dan menangkap bola kasti. Nah, ini perhatikan gambar berikut ini. Di sini latihan melempar bola. Tuh, melempar bola dalam permainan kasti dilakukan dengan satu tangan tuh. Ya.
Kemudian latihan menangkap bola. Kalau menangkap bola dalam permainan kas dilakukan kedua tangan. Nah, ingat ya, melempar dan menangkap bola itu termasuk gerak dasar apa? Ayo, kalau mengontrol bola atau mengontrol benda itu termasuk benda apa, Nak? Nah, termasuk gerak dasar apa? Manipulatif. Diingat-ingat ya. Bukan lokomotor, bukan juga non lokomotor, karena ini adalah mengontrol benda. Nah, berarti gerak manipulatif. Selanjutnya silakan dibuka halaman 147 sampai 148. Kegiatan kerja bakti. Nah, di sini ada percakapan nih. Wah, sedang apa ini ya mereka ya? Coba kita lihat. Ayah berkata, "Berhati-hatilah nak ketika berjalan di tempat becek dan berlumpur saat membersihkan." Anak-anak menjawab, "Iya ayah." Ini berarti mereka sedang membersihkan rumah yang habis terkena banjir. Biasanya kalau rumah yang pernah terkena banjir itu ada sisa-sisa kotoran atau sisa-sisa lumpur dan itu harus dibersihkan. Nah, ini adalah contoh kegiatan kerja bakti di rumah ya. Bersama-sama membersihkan rumah, gotong royong kerja bakti tanpa pamrih. Tuh, ada yang membersihkan lantai, ada yang membuang air, sisa-sisa air dari dalam rumah keluar rumah ya. Nah, perhatikan deh nak di sini. Ayo, ketika berjalan di daerah yang becek atau yang berlumpur, mereka menggunakan apa ini? Alas kaki ya. Pakai sepatu bot ya, sepatu bot nih biar tidak mudah terpeleset ya. Dan untuk menghindari, karena kan setelah banjir itu banyak kotoran ya nak ya, banyak kotoran itu di lantai, kemudian di dalam rumah, makanya harus selalu menjaga kebersihan nih, makanya harus selalu menggunakan alas kaki. Membersihkannya juga seperti itu agar tidak terkena penyakit. Nah, sekarang kita harus menulis nih aturan berjalan di tempat becek dan berlumpur. Yang pertama, berjalan pelan-pelan dan hati-hati sudah pasti agar tidak terpeleset ya. Tidak seperti berjalan di jalanan yang datar, tanah, lantai biasa. Kalau becek dan berlumpur itu harus pelan-pelan. Yang kedua, aturannya apa? Menggunakan alas kaki sudah pasti. Tadi Bu Nuri sudah jelaskan ya. Yang ketiga, menghindari genangan air yang cukup dalam. Tuh, ketika kalian berada di suatu wilayah atau misalkan rumah kalian pernah kebanjiran, ayo siapa yang pernah rumahnya kebanjiran? Nah, ini hindarilah genangan air yang cukup dalam ya. Jangan asal nginjek jalanan ya, harus diperhatikan dulu kanan kirinya. Oh, ini genangan airnya terlalu dalam. Nanti kalau misalkan kita menginjak atau tidak sengaja ya, kaki kita menginjakkan ke dalam genangan air yang cukup dalam, nanti akan terpeleset. Kaki juga bisa luka, bisa terkena penyakit ya. Kemudian selanjutnya yang terakhir, tidak berlari-larian, sudah tentu itu aturannya ya. Aturan ketika berada di tempat yang becek dan berlumpur. Nah, cukup sampai di sini penjelasan dari Bu Nuri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bu Resti. Tetap diperhatikan, fokus dan konsentrasi ya nak. Terima kasih, silakan Bu Resti. Sudah? Oke, di halaman 151 ada ayo berlatih. Nah, di sini Bu Resti punya soal cerita. Ya, disimak ya nak ya soalnya. Nah, banjir melanda perumahan di seberang sungai mulai hari Kamis 6 Mei 2021. Nah, hari Kamis 6 Mei 2021. Banjir melanda selama 1 minggu. Nah, pertanyaannya kapan banjir itu berakhir? Nah, kita kerjakan yuk nak sama-sama. Oke, perlu kamu ingat di sini banjirnya melanda selama 1 minggu. Nah,
1 minggu sama dengan 7 hari. Nah, ini perlu kamu ingat-ingat terus nih. 1 minggu ada 7 hari ya. Dari hari Senin sampai hari Minggu itu ada 7 hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ya, diingat-ingat. Ada 7 hari. Nah, untuk mempermudah, Bu Resi punya cara nih, yaitu cara berhitungnya kita jumlahkan ya, kita jumlahkan tanggal banjir melanda. Tanggal banjirnya melandanya tanggal berapa, Nak? Tanggal 6 ya. Di sini Bu Resi tulis tanggal banjir melanda ditambah lamanya banjir. Nah, cara berhitungnya begini nih, tanggal banjir melanda ditambah lamanya banjir. Tanggal banjir melanda tanggal berapa nih? Pintar, tanggal 6. Nah, 6 ditambah lamanya banjir berapa, Nak? 1 minggu. Nah, 1 minggu berarti 7 hari ya, jadi 6 ditambah 7. 6 ditambah 7 sama dengan pinter 13. Nah, tanggal 13 itu hari Kamis. Jadi banjir berakhir hari Kamis tanggal 13 Mei 2021. Paham sampai sini? Paham ya, Nak ya? Insya Allah mudah untuk kamu. Oke, selanjutnya di halaman 152. Nah, di sini juga ada ayo berlatih, dan sama seperti yang sebelumnya, Nak, ada soal cerita. Ya, perhatikan gambar kalender sebelum mengerjakan. Nah, 5 minutes later. diperhatikan. Oke, nomor 1. Warga mulai mengungsi hari Sabtu 8 Mei 2021. Warga mengungsi selama 2 minggu. Hari dan tanggal berapakah warga kembali ke rumah masing-masing? Nah, di sini mengungsinya warganya selama 2 minggu ya. Kita hitung dulu, Nak, 2 minggu itu berapa hari? Kita konveksi atau kita rubah nih dari minggu ke hari. 2 minggu berarti 2 dikali 7 sama dengan 14 hari. Pintar, berarti warga mengungsi itu selama 2 minggu. 2 minggu itu berarti 14 hari. Lalu kita hitung, Nak. Nah, caranya sama seperti yang tadi. Tanggal mengungsi ditambah lamanya mengungsi. Nah, kita masukkan angkanya. Tanggal mengungsinya tanggal berapa? Nah, ini tanggal 8. Berarti kita tulis 8 ditambah lamanya mengungsi 2 minggu ya. 2 minggu tadi sudah kita konveksi atau kita rubah dari minggu ke hari. Berarti 2 minggu sama dengan 14 hari. Kita tambah 14 di sini. 8 tambah 14 sama dengan berapa? Dihitung yuk. Pintar. Sama dengan 22. Oh, berarti warga kembali ke rumah masing-masing tanggal 22. Nah, tanggal 22 yang ditanyakan hari dan tanggal. Nah, kita lihat harinya hari apa tanggal 22 ini? Hari Sabtu. Jadi kita tulis di sini, jadi warga kembali ke rumah masing-masing hari Sabtu 22 Mei
2021. Oke, sampai sini paham ya nak ya? Paham. Itu saja yang dapat Bu Resti sampaikan. Semoga penjelasan yang Bu Resti sampaikan tadi dapat kamu pahami dengan mudah ya nak ya. Itu saja. Sampai ketemu besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pembelajaran hari ini? Semoga kalian bisa memahaminya ya. Amin. Semoga kalian sehat selalu ya. Amin. Puasanya yang full ya. Tadarusnya harus setiap hari dan berbanyak ya. Dan jangan lupa ibadah sunnahnya. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu